Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juli Edu menampilkan pelajaran kelas 4, tema 1, subtema 3, pemantulan dan penyerapan bunyi. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Materi pelajaran kelas 4, tema 1, subtema 3. Bunyi. Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Setiap benda yang bergetar pasti akan menghasilkan bunyi. Benda-benda itu dinamakan sumber bunyi. Yang dimaksud dengan sumber bunyi adalah benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Contoh sumber bunyi adalah garpu tala, alat-alat musik seperti gamelan, suling, dan trompet, serta benda-benda lain seperti drum dan beduk yang dipukul. Bunyi mempunyai beberapa sifat sebagai berikut. Yang pertama, bunyi dapat merambat. 2, bunyi dapat diserap. 3, bunyi dapat dipantulkan. Bunyi mempunyai jenis yang berbeda-beda. Hal ini tergantung dari frekuensinya. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi setiap 1 detik. Satuan frekuensi adalah hertz. Jenis-jenis bunyi. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat rendah, yaitu kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik ini dapat didengar oleh kelelawar, anjing, jengkerik, dan kuda. Yang kedua, bunyi audiosonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi di antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi audiosonik ini dapat didengar oleh manusia. Yang ketiga, bunyi ultrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi, yaitu lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik ini dapat didengar oleh lumba-lumba. Selanjutnya kita bahas pemantulan bunyi. Bunyi merupakan suatu gelombang sehingga bunyi mengalami pemantulan. Berikut ini adalah jenis-jenis bunyi pantul. Yang pertama, gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal ini menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Untuk menghindari terjadinya gaung, maka dinding di dalam bioskop atau gedung konser dilapisi oleh bahan-bahan yang lunak seperti karpet, busa, karet, dan gabus. Yang kedua, gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal ini menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Perbedaan antara gaung dan gema. Yang pertama, datangnya bunyi pantul. Pada gaung, datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli. 2. Gema, datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai. Berikutnya, jarak sumber suara dengan penghalang. Gaung dekat, gema jauh. 3. Bunyi yang terdengar. Gaung tidak jelas karena bercampur antara bunyi pantul dan bunyi asli. Gema terdengar jelas 2 kali, sekali bunyi asli dan sekali lagi bunyi pantul. Yang keempat, manfaat. Gaung merugikan. Gema menguntungkan karena dapat dipakai sebagai ukuran jarak, yaitu untuk mengukur kedalaman air laut. Contoh gaung dan gema. Contoh gaung yang pertama, suara di dalam bioskop.
penggunaan peredam suara di dalam bioskop sehingga suara pantul tidak menyebar keluar ruangan bioskop. Yang kedua, suara musik di studio musik. Penggunaan peredam suara di dalam studio musik agar suara tidak keluar dari studio. 3. Suara teriakan di dalam goa. Contoh gema. 1. Suara pantulan saat berteriak di atas bukit. 2. Suara pantulan saat berteriak di dalam gedung yang kosong. 3. Suara pantulan saat berteriak di tepi tebing. Resonansi bunyi. Peristiwa resonansi banyak terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimaksud dengan resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar. Frekuensi benda yang bergetar bernilai sama dengan frekuensi benda yang dipengaruhinya. Berikut ini adalah contoh peristiwa resonansi yang menguntungkan dan merugikan. Yang pertama, resonansi yang menguntungkan yaitu resonansi yang terjadi pada alat musik seperti gitar, gamelan, dan genderang. 2. Resonansi yang merugikan yaitu resonansi yang terjadi pada suara duduk pesawat terbang yang dapat membuat kaca pecah. Penyerapan bunyi. Bunyi dapat juga diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang dapat menyerap bunyi disebut juga peredam bunyi. Contoh benda peredam bunyi adalah 1. Karpet, 2. Goni, 3. Kertas, 4. Kain, 5. Busa, 6. Bola. Benda-benda tersebut digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan lantai gedung pertemuan, gedung rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan peredam bunyi agar tidak terjadi gaung atau kerdam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.